The Revenge, bagian 83, Red 21 plus oleh Neng Neng. Ke arah mana Kiara pergi? Andra bertanya dengan napas tersendat. Saat ini langkahnya tergesa menghampiri mobilnya yang terparkir di halaman rumah sakit. Ke arah selatan, Tuan Muda. Seorang pengawal memberitahunya setelah mendapatkan info dari anak buahnya yang sempat melacak keberadaan Kiara. Selatan? Jalan tol. Andra seketika memejamkan matanya, berpikir dengan nasib Kiara. Gadis itu membawa mobil dengan kecepatan tinggi melewati tol. Entah apa yang akan terjadi pada Kiara jika gadis itu dibiarkan gitu saja. Kia, aku akan menyelamatkanmu, apapun yang terjadi. Batin Andra meringis pilu. Pria itu segera melajukan mobilnya setelah sejenak berpikir. Tuan Andra, kenapa malah lewat barat? Bukankah itu akan bertentangan dengan tol? Seorang pengawal menggelengkan kepalanya bingung. Ada apa ini? Pengawal yang tengah kebingungan tadi segera menatap sumber suara. Di sana, Bima Syailendra baru saja turun dari mobilnya. Ada kekacauan, Tuan Muda. Pengawal kembali siap bercerita. Kekacauan? Bima mengerutkan keningnya dalam. Nona Kiara melarikan diri ke arah selatan, dan Tuan Andra menyusulnya ke arah barat. Bukankah itu bertentangan? Bagaimana jika... Aku akan pergi. Tanpa menghiraukan apapun lagi, Bima segera pergi dengan melajukan mobilnya menggunakan kecepatan tinggi, membuat pengawal yang tadi sempat terdiam kembali tercengang. Apa yang akan terjadi pada mereka bertiga? Pria bertubuh kekar itu mengedikkan bahunya, namun wajahnya terlihat khawatir juga. Dulu sekali, saat itu usiaku masih bisa dibilang beranjak remaja. Aku pernah terpukau karena persona seorang pria. Dia tersenyum padaku. Dia juga sering mengajakku bermain dan memberiku banyak hal yang sebetulnya tidak mampu aku beli. Aku semakin menyukainya kala dia melebarkan tangannya di saat hatiku patah karena kehilangan dua orang yang paling berharga bagiku. Namanya Andra Syailendra. Dia adalah pria pertama yang membuatku kagum dan mengakui jika aku jatuh cinta. Dia cinta pertamaku. Aku mengakuinya semenjak dia mengatakan, Kia, apa kau baik-baik saja? Jangan bersedih lagi. Di dunia ini, aku akan selalu ada untukmu, melindungimu, dan memberikan yang terbaik untukmu. Jangan lagi takut akan gelapnya dunia, karena aku akan menjadi cahaya bagi hidupmu. Selamanya, Andra akan selalu melindungi Kiara. Namun, kenyataan itu hilang begitu saja. Saat aku tahu, ternyata perhatian yang dia berikan bukanlah berbentuk cinta, namun berbentuk kasih sayang antara kakak pada adiknya. Sejujurnya hatiku kembali patah, namun aku tidak ingin serakah. Tak apa jika cintaku tak terbalas. Bisa melihatnya bahagia sudah cukup bagiku. Mereka bilang itulah definisi cinta sesungguhnya. Semuanya baik-baik saja dan aku bertambah bahagia kalau aku tahu aku adalah perempuan yang dipilih untuk menjadi pendampingnya. Sebelum pada akhirnya kejadian buruk menimpaku. Keadaan terbalik, aku dibenci oleh pria yang paling aku cintai. Bagaimana mungkin aku bisa bertahan kalau menatap matanya saja hatiku seketika hancur? Bagaimana mungkin aku akan baik-baik saja kalau aku tahu dia berusaha melenyapkan aku? Dia salah paham, dia membenciku, dan dia menginginkan kematianku. Awalnya, aku ingin mewujudkan keinginannya. Toh, tanpa dia berusaha sekalipun, kematian memang akan menghampiriku. Namun, cinta memang selalu menjadi jurang curam yang mematikan bagiku. Dia pelenyap sesungguhnya.
Dia adalah perantara penderitaanku yang sebenarnya. Dia melenyapkan ayahku. Aku menderita, sangat menderita. Antara cinta dan luka, aku tidak tahu langkah mana yang akan aku tempuh selain daripada mempercepat kematianku sendiri. Dengan kematianku, aku tidak akan merasakan sakit lagi. Dengan kematianku, aku rasa dia akan menemukan bahagianya. Semuanya terasa indah dan sudah tepat pada waktunya. Pandangan Kiara lurus ke depan. Di ujung sana, di antara pekatnya langit malam, bintang berkelip, seolah tengah menatapnya. Ayah, ibu, tunggu aku. Jalanan terasa lengang. Suasana gelap karena waktu sudah menunjukkan waktu malam hari. Tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat. Hanya 1-2 kendaraan yang melaju dengan kecepatan lumayan tinggi. Mengingat ini adalah jalan tol yang bebas hambatan. Sepanjang jalan hanya diterangi oleh cahaya remang yang berasal dari lampu jalanan. Kiara masih memacu mobilnya dengan kecepatan super tinggi. Tatapannya kosong, menatap ke depan dengan putus asa. Gadis itu sungguh patah hati dengan semua yang terjadi. Kiara mengalami frustasi. Darah yang tadi mengucur dari tangannya kini sudah mulai mengering. Tamparan dari Nyonya Shailendra meski menyisakan kemerahan di pipi putih pucatnya, namun kini sudah tidak terasa lagi. Luka-luka bekas kecelakaan karena penyerangannya juga kini sudah tidak lagi dirasakan oleh Kiara. Gadis itu hanya fokus pada satu hal, kematiannya. Kiara sedang meraba, kira-kira tepat di tempat sebelah mana dia harus mengakhiri nyawanya. Sementara itu, dari arah berlawanan, Andra masih berusaha untuk terus menghubungi Kiara. Andra tidak tahu jika Kiara tidak membawa ponselnya. Bahkan Kiara kini mengendarai mobil entah milik siapa. Kiara yang kalut hanya menaiki sembarang mobil setelah mengeluarkan penumpangnya dengan kasar. Tatapan tajam itu terlihat menakutkan, namun aura sedih dan kecewa lebih mendominasi. Andra bisa melihat dengan jelas pengemudi mobil di seberangnya. Kira-kira beberapa meter lagi, mobil itu akan melewatinya. Gadis itu adalah gadis yang dicari Andra. Gadis cantik yang dulu pernah menjadi adik kesayangannya. Pernah dijaganya dengan sangat baik. Pernah dibelanya mati-matian kala ada anak lain yang mengganggunya. Dia pernah memiliki rasa sayang sebesar itu pada gadis yang kini berstatus sebagai istrinya. Kia, jika kematian adalah harapanmu kali ini, maka mari kita mati bersama-sama. Andra menaikkan tempo kecepatan mobilnya. Kiara di depan sana sama sekali tidak gentar. Gadis itu tahu jika pengemudi di seberang sana adalah sang suami, pria yang dulu pernah sangat dicintainya. Sebelum semuanya terlambat, dengan masih berbaju baju pasien, Kiara kian menekan pedal gasnya hingga kecepatan mobil menjadi full. Begitupun dengan Andra, seakan sudah pasrah akan mautnya. Andra mengikuti langkah Kiara. Pria itu menitikkan air matanya deras. Tatapan penyesalan lekat dalam tatapannya. Maaf Kia, mari kita mulai lagi kehidupan kita. Meski itu harus di alam yang lain. Gumpaman itu menggaung di udara seiring dengan ledakan yang berasal dari 2 gesekan keras mobil mahal. Boom! Kecelakaan itu tidak lagi bisa dihindari. Mobil Kiara dan mobil Andra bertabrakan dengan kekuatan yang cukup tinggi. Bunyinya cukup memekakan telinga. Gerimis tiba-tiba mengguyur, menambah haru suasana. Jalanan semakin licin hingga beberapa saat kemudian semua mobil yang dikendarai Bima Shailendra berdecit, berhenti tidak jauh dari tempat kecelakaan itu terjadi. Beberapa sirine ambulans dan mobil polisi terdengar memenuhi indera pendengaran. Kiara! Bima Shailendra menjerit, begitu saja. Saat melihat mobil yang dikendarai Kiara terbalik, kedua mobil sudah dalam keadaan parah. Sementara mobil yang dikendarai Andra membentur pembatas jalan. Hampir saja mobil tersebut melaju ke dalam jurang sedikit saja, mereka
melakukan kesalahan dalam pertolongan, maka dipastikan mobil Andra akan raib dimakan curamnya tebing tinggi. Mas, Mas Andra! Begikan Bima kian frustasi kala menyadari jika mobil yang telah bertabrakan dengan Kiara adalah mobil Andra sang kakak. Arah! Bima bisa melihat jika di dalam sana Kiara sudah tidak lagi bergerak. Gadis itu mengeluarkan banyak darah yang mengucur di sekujur tubuhnya. Selamatkan Ara! Tolong, selamatkan dia! Selamatkan Mas Andra! Mas Andra kakakku! Tolong! Jeritan Bima mengundang perhatian orang-orang dari kepolisian, hingga beberapa orang mencoba menenangkannya dan mengajaknya untuk ke pinggir, agar tidak menghalangi orang-orang yang akan mengevakuasi dua korban. Tenangkan dirimu. Lalu, pelukan hangat itu berasal dari seorang gadis cantik yang diam-diam mengikuti Bima Shailendra sedari tadi. Mereka akan selamat dan akan hidup kembali menemani kita semua. Bisiknya menenangkan, meski gadis itu juga ragu akan ucapannya sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Lanjutnya, kembali memeluk pria yang paling dicintainya dengan lembut. Kepala Bima bersandar pada dada Lola. Gadis itu kini menemaninya dalam keadaan kacau balau yang tengah dirasakannya. Kali ini, aku gagal menyelamatkannya. Air mata Bima tidak bisa dibendung lagi. Pria itu menangis sesenggukan, melemparkan sebuah topi hitam yang biasa digunakannya kala menyelamatkan Kiara Arabella, gadis yang sedari awal sudah dicintainya. Maafin aku, Ara. Bima menatap bintang yang berkelip di ujung cakrawala. Bima sadar jika sebentar lagi kebersamaannya dengan Aranya tidak akan lama lagi. Kiara akan pergi. Mungkin.